kembali lagi di Bonjour. Asik. Gue sekarang udah nemu namanya Bonjour, tapi pakai R di sebelum M. Jadi Bonjour, artinya Borneo Journal. Ini banget namanya, cringe, tapi ya udahlah ya, daripada nggak punya nama. By the way, ini gue lagi di tempat namanya God's Band. Ini tuh kayak kalau di Jakarta kayak M Block lah, tempatnya anak-anak muda buat berkreasi gitu. Di dalam gedung ini ada tempat latihan dansa, ada kafenya. Di situ ada lapangan basket dekat sama stasiun, ada kafe-kafe banyak juga di sini, tempat anak skate juga nongkrong sih. Ya, tapi balik ke ceritanya, beberapa hari terakhir ini gue nggak ngedokumentasi apa-apa karena gue sakit. Kenapa bisa sakit? Jadi ceritanya gue lupa sebenarnya berapa hari yang lalu, tapi ada kali seminggu atau kayak 5 hari yang lalu lah. Itu gue diajak sama temen gue ke rumahnya. Rumahnya di persis deket sama gedung karyanya Bjarke Ingels. Kalau lu pernah nonton di abstraknya Netflix, kenapa gue jadi orang Denmark? Kalau lo pernah nonton di Netflix, di Abstract, itu yang bagian arsitektur tuh nyeritain satu arsitek Denmark namanya Bjarke Ingels. Salah satu karyanya ada di Aarhus. Gue lupa nama gedungnya apa, tapi gedungnya di situ. Teman gue ini tinggalnya deket sama gedung itu. Diajak makan, karena dia orang Lebanon. Diajak makan makanan apa gitu, tapi enak banget. Dia cerita tentang hidupnya, ngobrol sama 2 jam. Selesai dari itu gue beli roll film di kota. Terus udah motret, pulangnya hujan. Nah, kehujanannya ini emang agak nyebelin karena gue lagi nggak bawa jaket, nggak bawa jas hujan. Di weather app juga nggak ada pemberitahuan bahwa akan hujan. Makanya gue nggak bawa jaket karena seharian katanya akan panas. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Gue kehujanan sepanjang jalan, balik nggak sempat mandi, jadi cuma kayak ngeringin badan terus tidur karena udah ngantuk banget. Besokannya gue nggak enak badan dan sakit, jadi gue kayak 1-2 hari lah gue nggak enak badan. Tapi di hari kedua itu gue paksain keluar karena pengen motret aja. Gue udah beli film, tujuannya mau langsung motret tapi nggak bisa dipakai. Ya udah, gue paksain keluar untuk motret. Nah, ada hal unik yang terjadi di sini. Hal uniknya adalah gue lagi motret nih keliling-keliling, terus gue masuk ke satu toko pernak-pernik gitu untuk lihat-lihat aja. Mungkin ada yang bisa gue bawa untuk oleh-oleh. Nah, di toko pernak-pernik itu ada bule ngobrol sama kasirnya. Terus gue kayak datang, kan gue nggak niat beli ya, cuma kayak lihat-lihat doang. Tapi gue nggak nyapa, gue cuma kayak oh hai dan lain-lain. Terus gue langsung kayak dia keluar, gue cabut lagi motret segala macam. Selesai motret, gue pengen kayak mau nyantai gitu. Mau nyantai, ada namanya Domen Cafe. Domen Cafe tuh pokoknya rumah kaca sebenarnya, tapi bentuknya tuh kayak bulat gitu lah. Nah, di dekat situ ada kayak kursi di pojokan dermaganya. Jadi gue niatnya mau nyantai di situ. Sampai sana, ternyata si mbak bule yang tadi ketemu gue di pernak-pernik itu ada di situ juga. Terus gue kayak samperin kali ya. Gue masih dalam posisi mempertimbangkan apakah samperin atau enggak. Dia udah keburu ngeliat gue dan dia langsung kayak ngenalin gue gitu, langsung kayak ngeliat gue dari jauh kayak why in the hell, kata dia. Terus gue samperin terus gue nanya, kok bisa sih kita ketemu di sini gitu. Iya boleh join nggak ngobrol di sini? Ayo boleh. Terus dia kita ngobrol tentang banyak hal. Dia into banget sama art, dia tato artis, tapi dia juga kadang painting juga. Dia adalah cewek Slovenian yang lagi studi di sini. Dia akan studi di sini selama 4 bulan. Jadi dia akan di Denmark sampai bulan Desember lah kurang lebih. Hello. Welcome to another episode of dinosaurs today. So today I will share with you a fact about the dinosaur called Stegosaurus. You probably know it. It's like big. It has a pointy tail and it has 2 horns. No, not 2 horns, but 2 spikes. It has 4 spikes. It has 2 on each side, so 4 spikes. 1, 2, 3, 4. Do the math. Well, it has 4 spikes on each side, and it has those big plates with an interesting geometric shape. And do you know why it has those plates? Because it regulates its body temperature with those plates. Because it doesn't sweat, but it just does that. So thank you for joining today on the show. With you, it was I, your host, and see you on the next episode. So just a 1 minute. Listen, you know the attention span of people nowadays, you know the shorts. Terus gue sempat foto-foto juga. Pokoknya banyak yang kita omongin sampai nggak sempet banyak ngedokumentasi gitu. Terus gue tanya, besok lu free nggak? Terus kata dia, kenapa emang? Gue mau ngajakin lo chill aja nih di pantai dekat kota gitu. Ada di daerah selatannya Aarhus tuh ada kayak pesisir pantai yang gue senang banget kesana. Dan bagusan dia mau, akhirnya kita janjian. Sebelum nunggu dia, gue sempetin waktu untuk ketemu temen gue dari Indonesia yang juga lagi di Aarhus. Namanya Devi. Kita rencana bikin konten yang juga akan gue tayangin di YouTube gue. Mungkin potongan-potongannya akan gue masukin ke episode ini. Bersama saya seorang pujangga wanita, seorang intelek dan pemegang beasiswa
Danish Government Scholarship DEVI atau DECAF. Lu setelah datang nih, terus ngelihat Aarhus itu nyampe, apa yang ada di kepala lu? Mungkin gue lebih ke ini kali ya. Ini spesifik Aarhus ya, bukan Copenhagen, bukan Denmark, tapi Aarhus. Spesifik Aarhus tuh pertama datang banget, first impressionnya kayak kagak ada orang nih. Asli. Sepi Sepi nih gue lihat. Kan gue tuh ini ya dari Copenhagen ke sini tuh naik bus. Sehingga dari bus itu bus ferry terus bus lagi kan. Jadi sepanjang jalan dari ferry dari port ferry-nya itu ke Musikhuset di city center itu tuh kayak Gak ada orang. orang nih sepi banget. Jadi kayak waktu masih terang juga tuh sepi gitu. Sepi banget gitu. Student city ya? Intermas itu student city, which is pretty familiar dengan rumahku. Jadi di Malang itu betul. memang kota universitas gitu. Jadi Iya. selama aku kan perjalanan ke sini itu kan 34 jam. Makan lu sih. Karena aku transit masih 2 kali, masing-masing 7 jam. Oke. Di KL dan di Qatar. Dari sebelumnya itu aku kayak Denmark apa sih, ya udahlah gitu ya, kayak pede nih. Bisa gue di perjalanan 34 jam melo abis. Tempat ini akan menjadi tempat asing, gue takut banget nih. Ini kayak bener-bener masih di KL tuh gue masih kayak ada pongahnya tuh ada, bukan pongah ya, kayak lebih kayak ya ile relax kali 2 tahun doang gitu. Baru waktu di ini di apa duduk lah ke di ini ya di pesawat dari KL ke Qatar itu ngelihat layar si yang pesawatnya terbang tuh gitu ya? ini peta dunia nih Iya, ya, peta peta dunia ya, Denmark di sini, Qatar di sini, KL di sini. Jauh banget ya. Jauh banget parah. Nah di situ lah baru nyadar nih, serem ya ini tuh jauh banget. Jadi di pesawat itu gue nangis gue. Serius? Gue nangis bener-bener runtuh ya. Abis ngobrol-ngobrol sama Devi, terus ketemu akhirnya sama si Mbak Slovenian ini, namanya Sarah Plut. Akhirnya kami bertiga jalan ke pantai itu. Cuma chill aja, bener-bener cuma untuk kayak bengong, karena enak banget bengong situ. Karena gue udah lihat weather app, ini 3 hari ke depan akan cerah dan beneran cerah, jadi enak banget. Akhirnya kami nongkrong di situ sampai sore, gitar-gitaran, ngemil, terus ngobrol-ngobrol. Dia minta diajarin foto. Akhirnya gue jelasin sama dia kayak basic fotografi gitu. Seneng banget lah, maksudnya happy banget, saking happy-nya gitu. Gue nggak sempat ngedokumentasi banyak. Oh dan di situ gue sempet kayak menggigil banget, entah kenapa. Mungkin karena emang lagi nggak terlalu fit kali badannya. Jadi yang biasanya 13 derajat tuh gue masih biasa aja. Maksudnya masih kayak ya udahlah, masih bisa gue tahan cuma pakai kaos gini. Tapi kemarin gue menggigil. Nyantai bersama teman-teman dari Indonesia dan Slovenia. Ladies and gentlemen, Sarah Plut. Sarah Plut. Sarah Plut. Saka. Nyanyi dong, Hat. Haven't seen you in ages, but I know you'll come back to me. My mind's running wild with you far away. I still think of you 100 times a day. I still think of you too. If only you knew. I'm feeling put down and I wanna pull through. I look up for your photograph and I think how much I need. Why don't you sing? Me? No, why not sing? Well, I don't know the song. I can sing a different song. I can play something and sing. I just need to work out somewhere. See, this is the vibe. This is what life is beautiful. Indeed, this is what I told you about being mindful, And manifesting manifesting beautiful life. No, just getting aware that life is beautiful, and then you don't even have to manifest everything because it's already here. I remember what you told me yesterday to try to not try. What was it? No, I said that I'm trying to not try, and then Yeah, I you're laughed trying. because it's a bit ironic. But Yeah. no, just don't try. Don't try too hard. Of course, you have to be proactive, but don't try too hard. Yeah. Don't push yourself too hard. Just go with it. Enjoy everything.
Says the person that's pushing themselves now. Yeah, I'm pushing myself to not getting cold and freeze to death. Oh my god, this is like, I don't know. Berapa suhunya sekarang? 14 I guess. 14. 14. That's bad. How to say fuck you in Slovenia? Yep. Oh, that's so No, it's mean. okay. Jebise. Huh? Jebise. Yeah, bisa. Oh, yoj. Yeah, bisa. It's even also dirty without knowing the meaning. Yeah, bisa. See, she knows. Yeah, bisa. No. We say something beautiful. We say Rötstemam. What's that? I like you. Ah. Yeah. I How love. to say I love you in Slovenian? Oh, ljubim te. Ljubim te. Love him there. Yeah. Love him there. Oh. Yeah. Oh. See, birds. Sun-kissed. Sun-kissed. I was slapped by the birds. Oh, he was. Yesterday I showed him a quote in Siddhartha and he said, I was led by the words. So this raccoon is out. The trash raccoon. See you on the next episode. See you on the next episode. Kayaknya karena gue belum sarapan jadi gue menggigil. Ini biasanya nggak kayak gini. Demi apa? Iya, biasanya tuh 14, 12 tuh masih. Malam-malam kan kadang 13 ya kan? Or maybe because we were near the seashore. Oh maybe the wind makes it The wind. worse. Oh, my palm is freezing. Hey, it's blue. Bluish. Why are you consuming tolak angin? So Indonesian. You're so local. So local. So Indonesian I mean. So interlocal. Yeah, it's also made in Indonesia. It's really good. Tell me about the tempeh you made. Okay, Entrepreneurship. what do you want to know about my tempeh? How do you made it? First, I buy the soybeans, like the raw soybeans in Bazaar Fest. 1 pack, 2 pack, depends on the order that I cut. Okay. Then I soak the soybeans overnight and then I boil the soybeans so I can peel the skin easier. Then I leave it overnight, soak it, and then I peel all the soybeans and then I dry the soybeans and then I will power the yeast. Yeah, and then I leave it. I put it in the plastic bag and then I put a lot of holes in the plastic bag. So then I leave it in my room. For how many days? I think about 2 days. About 2 days? And it will just like being tempeh? Yeah, and it will be a tempeh. Okay, And I'll order one. you will order one? Yeah, I will order one. How many? For 400 grams, I will sell it for 50 kroner. You get more profit Yeah. than I think. Yes, I make a lot of money out of my tempeh business. Okay, I'll buy one. You buy one? How about you, Sarah? You buy one? I will try. You'll try? I will try. Do you want to like trade or something? Trade with? Probably you can just ask you one because he will buy my tempeh and try it. Yo. Okay, so he never eats vegetables, and then he tried vegetables from me one time, and then the next time I came in the dorm and he got a full plate of vegetables, and I took a picture because I was so proud. Wait, let me find it. Where is it? Yeah, actually he's kind of person who don't know what to eat. Yeah. He can take care of himself, but then he gets a roommate who eats vegetables. Wait, I swear to God, I have it somewhere. You are being so mean to him. No. I love him. He is really. Sebulan dari situ gue ikut sama teman-teman. Jadi ada teman-teman Indonesia yang lain nyusul, ada Farhat, ada Mbak Erika sama Mas Gios. Kami ketemuan di Moleparken untuk nonton konser. Gue pulang hampir tengah malam, pulang dalam keadaan gak bawa jaket. Nah terus si Farhat bilang dia mau pulang naik bis, sepedanya mau ditaruh di tengah kota. Terus pas dia tahu gue mau pulang naik kereta, dia bilang bawa aja sepeda gue, tapi besok bawa lagi ke tempat gue, kata dia gitu. Karena emang kebetulan besok, yang mana hari ini gue ada janji sama dia pengen bikin konten juga, kayak konten ngobrol sama si Devi, tapi ini sama Farhat sambil ngobrolin banyak hal lah. Terus gue bilang oh yaudah sekalian aja, akhirnya gue bawa aja sepedanya, gue bawa. Terus hari ini gue pakai kemana-mana dan gue kayak keliling-keliling nih sepeda, tapi gue sempet jatuh dengan beberapa luka kecil karena abis nge-record video di sepeda gitu. Terus persis di depan gue ternyata ada orang, terus gue kayak ngerem mendadak pakai rem depan, sehingga gue kayak jungkir balik ke depan gitu. Terus gue kayak ketawa-ketawa sendiri, jatuh. Sakitnya sih nggak kerasa saat itu, malu.
itu persis di depan kafe gitu, jadi semua orang tuh ngeliatin gue. Terus gue kayak anjing malu banget, gue udah kayak sok cool gitu ngerekam di atas sepeda, jatuh sih anjing kelihatan banget jarang naik sepeda. Tadi ini kenapa gue bisa ada di sini karena gue sempet nganterin si Sarah untuk dance, namanya tuh apa ya, contact improvisation jam. Itu jadi kayak gue sempat dijelasin dikit sih lo mungkin bisa cari juga contact improvisation jam itu apa, tapi basically itu sebenarnya kayak latihan komunikasi dengan fisik lah gitu intinya. Terus katanya kalau lo mau lihat, ini kata instruktur ya, kalau lo mau lihat lo juga harus sadar bahwa lo adalah part dari practice ini, jadi mungkin akan ada orang yang kontak ke lo sehingga lo harus kayak, jadi kata dia mendingan lo join juga deh. Cuma gue kan nggak terlalu into dancing ya, jadi gue kayak nggak deh, I'm good gitu, maybe I'll try next time, tapi nggak sekarang. Akhirnya gue sekarang ya udah konten di sini bentar untuk akhirnya gue jalan ke rumahnya Farhad untuk ngobrol di situ. Testing, coba 1, 2, 3 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ya begitu kurang lebih recap beberapa hari terakhir dan beberapa hari ke depan. Yang bikin senang adalah, misalnya highlightnya sebenarnya adalah ketemu si Sarah ini. Anaknya tuh gimana ya, cara mendeskripsikan dia itu adalah dengan kalau lu bayangin orang yang nggak ngerasa hidup ini pressure sehingga dia bisa ngelakuin apapun yang dia pengen. Are you already filming? I'm already filming. Ketemu Sarah ini menurut gue kayak blessed gitu, karena nggak tahu ya, gue ngerasa diberkahi. Plus ketemunya juga random banget, kayak emang disengaja ketemuin gitu sama Tuhan gitu, kayak nih ketemulah lu kayaknya cocok, dan beneran cocok, ngobrol berdua banyak. Seneng banget. Mungkin nggak ketemu teman Danish, tapi sebenarnya lebih ke tujuan gue tuh adalah ketemu orang-orang kayak Sarah gini. Satu hal yang gue kagum dari Sarah adalah dia punya prinsip jalanin aja, berusaha untuk tidak terlalu ngejar sesuatu. Gimana ya? Dia pokoknya bergerak berdasarkan intuisi dia, dan cara dia mengkomunikasikan itu ke gue tuh bikin gue di satu sisi ngerasa ngapain aja selama ini gue hidup. Dan kayaknya momen-momen kayak gini nih adalah momen yang pas untuk mikirin ulang gue harus ngapain beberapa tahun kemudian, dan mungkin jalanin, live in the moment lah gitu. Dan mungkin seharusnya kita semua kayak gitu. Mungkin seharusnya kita semua adalah Sarah gitu. Tapi ya banyak dari kita lupa tentang makna itu, bahwa hidup harus dijalanin aja, dan lebih milih untuk ngejar sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu apakah itu beneran untuk kita atau enggak. Si Sarah ngasih gue satu kutipan dari buku tentang Buddhism gitu. Ada satu prinsip di mana ini gini, kalau kita punya goal, kalau kita punya tujuan, pakai tujuan itu untuk ngejalanin hidup, bukan jadi satu-satunya yang lo kejar. Dan itu agak nampar gue sih, karena kata buku itu, kalau kita terlalu fokus sama satu hal, kita mungkin bisa kehilangan banyak kesempatan yang sebenarnya ada di sekitar kita gitu. Kalau gue simpulkan sesimpel, kita harusnya be mindful on what everything we do gitu aja sih. Jadi kayak don't push yourself too hard. I am pushing myself too hard untuk beberapa hal, dan kayaknya gue harus belajar untuk pelan-pelan gak terlalu menekan diri gue untuk hal-hal yang sebenarnya gue juga gak tahu apakah ini beneran untuk gue atau bukan. Trying, nyoba gitu, tapi jangan terlalu keras, karena bisa aja ada hal-hal di sekitar yang kita lewatin. Kayak enjoy the moment, enjoy this life loh. Kayak gue harus belajar itu. Selama ini kita mungkin lupa bahwa ya hidup ini untuk dinikmatin. Jangan terlalu keras lah sama diri sendiri. Jadi ya gitu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.